سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Saggaf atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyatin amin ya rabbal alamin. Para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan lagi sampai pada perkataan atau bait syair burdah Imam Busiri yang berbunyi akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttasimi. Akrim ini fi'il ta'ajjub. Jadi kadang-kadang fi'il ta'ajjub itu menggunakan fi'il amr, kadang menggunakan fi'il madhi. Kadang-kadang ma'akrama, kadang-kadang akrim. Alangkah mulianya, alangkah dermawannya, alangkah mulianya bi khalqi. Baknya di sini bak zaidah li tahsinil lafz, untuk memperindah syair ini. Karena kadang dalam bahasa Arab itu ada kata-kata tambahan. Contoh di dalam Al-Qur'an. Contoh firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bihadzal balad. Contoh lagi, fala uqsimu bisyafaq. Di situ lamnya bukan la nafi, bukan la nahi. Bukan la untuk menyatakan tidak menafikan. Fala uqsimu bihadzal balad. Bukan berarti maknanya begini, saya atau aku Allah tidak bersumpah dengan nama kota ini. Enggak. Tapi la di situ untuk memperindah Al-Qur'an. La di situ adalah la tambahan. Nah, untuk ta'adduban kepada Al-Qur'an, kata-katanya bukan zaidah tambahan, tapi apa? Silah. Jadi kalau ada huruf tambahan di dalam Al-Qur'an jangan dibahasakan zaidah. Seperti yang dibahasakan ulama nahwu. Kenapa? Seakan-akan dalam Al-Qur'an ada huruf yang lebih tambahan dari Allah sia-sia. Maka ulama tafsir, mereka dari adabnya mereka, ilmu kalau pakai adab enak, nikmat. Mereka membahasakan fala uqsimu, la-nya di situ bukan la zaidah tambahan, gak kanggo, bukan. Tapi la-nya bermakna silah, sambungan untuk memperindah lafaz. Nah kalau dirubah kan gak enak. Fa uqsimu bihadzal balad, gak enak. Tapi ketika fala uqsimu bihadzal balad jadi enak, nikmat. Enak dibaca. Nah, itu adalah keindahan bahasa Arab yang digunakan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, ini baknya di sini bak zaidah, bukan bak asli. Jadi setelah fi'il amr, fi'il ta'ajjub biasanya ada bak zaidah. Setelah fi'il ta'ajjub biasanya itu adalah menjadi maf'ul bih. Berarti biasanya begini. Kalau tidak ada baknya akrim khalqa atau ma akrama khalqa. Tapi di sini menggunakan bak. Akrim bi khalqi. Alangkah indahnya. Akhlak khalqi. Wujud ciptaan Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma ciptaan wujud zahirnya, lahiriahnya. Zanahu. Dihiasi. Khalqnya itu, ciptaannya itu dihiasi khulukun, dengan akhlak. Ada perempuan cantik, bayu nih pol, tapi naudzubillah PSK. Nah, maka kecantikannya nggak berarti. Kenapa? Nggak punya akhlak. Begitu juga misalnya ada orang
Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Tapi parasnya biasa. Enggak ganteng banget, enggak mayu banget. Mending. Tapi Nabi Muhammad SAW dibuat Allah zahirnya indah, dihiasi juga dengan akhlaknya indah. Jadi orang lihat wajahnya, parasnya itu yang terindah, akhlaknya juga yang terindah. Nabi itu cari apa tuh? Kekurangannya apa? Gak ada. Bau mulutnya wangi. Bau badannya wangi. Penglihatannya indah, gak pernah menyakiti. Kita kadang-kadang lirikan kita tuh nyakitkan hati orang. Nabi lirikan matanya. Allahumma sholli alaih. Pendengarannya, lisannya, yang keluar dari lisannya semua apa? Indah. Gak ada. Nabi potong rambut itu indah. Nabi potong rambut indah. Nabi buang hajat indah. Kenapa? Dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala lahiriahnya dengan yang terindah. Nabi kalau buang hajat langsung tanah itu menelan dan baunya wanginya luar biasa. Beda dengan kita, kalau kita setelah buang hajat makbreng ya. Sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya, tangannya, gagahnya, semua tingginya, dalam urusan muamalahnya, semuanya secara lahiriah nggak ada yang kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihiasi dengan akhlak, bukan cuma paras, dihiasi dengan akhlak, semuanya dihiasi dengan akhlak. Makanya dalam Al-Quran Allah sangat memuji akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Syuf, lihat. Berkali-kali Allah mentakkid, menegaskan, menekankan. Pertama pakai inna. Inna itu dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu litaukid, menekankan. Innaka, sesungguhnya engkau. La, pakai lam. Lamul muzahlaqah. Pakai lam, ini menekankan lagi. Ala, di atas. Bukan engkau sesungguhnya kamu punya akhlak. Enggak. Di atas akhlak. Di atas perangai. Lihat nih Allah. Bahasanya Allah itu sudah menunjukkan bagaimana Nabi. Kalau kita bayangkan ayat ini saja sudah luar biasa akhlak Nabi SAW. Belum di situ. Khuluqin masih dinaati lagi. Masih disifati lagi. Azim. Agung. Sudah sesungguhnya engkau. Ya. Kemudian di atas akhlak pakai azim lagi. Gak perlu pakai azim sudah top itu. Ditambahi azim lagi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa, pokoknya. Bil husni mustamilin. Yang mana zahir Nabi, lahiriah Nabi dihiasi dengan akhlak Nabi dan diliputi dengan keindahan-keindahan keistimewaan yang lain yang meliputi diri Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi pasti yang paling ahsan, pasti. Sahabat Nabi Muhammad dengan Hawariyin, sahabat Nabi Isa, afdal mana? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang paling afdal, sahabat Nabi SAW. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Keluarga siapa yang paling afdal? Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Aqsa itu lebih lama, jauh. Tapi Nabi bangun Masjid Nabawi, kalah. Kenapa? Masjid Nabawi nisbatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Kota Madinah yang mana asalnya tempat wabah, lebih suka corona lebih. Orang dulu kalau ke Madinah itu namanya dulu Yathrib, itu sudah kena wabah tinggal tunggoni tanggal mati. Tapi Nabi ketika masuk kota Madinah menjadi kota yang mana di situ tempat kesembuhan, bahkan Nabi menyatakan debunya obat. Dari asalnya tempat wabah, debunya jadi obat. Apa saja yang berhubungan dengan Nabi. Makomnya Nabi. Bahkan para ulama menyatakan, para sufiyin, makomnya Nabi. Jadi tanah yang
nempel pada jasad Nabi SAW itu lebih afdal dari surga dan seisinya. Di Madinah itu. Makanya tadi farhatal mu'min ziyarat nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berhubungan dengan Nabi pasti yang paling mulia, pasti sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Syariat siapa yang paling mulia? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mustamil. Yang syariat itu karena melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bil bishri muttasimi. Ciri-cirinya Nabi Muhammad itu tidak pernah mukanya merengut, tidak pernah wajahnya merengut. Selalu Nabi Muhammad muttasim, ciri-cirinya beliau tadi itu bil bishri. Wajahnya selalu bermuka ceria, senyum, berseri-seri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya pernah juga kan Al-Fakir sampaikan dalam Maulid Tiba itu atau Syaraful Anam. Muallifnya menyatakan anta syamsun, engkau matahari. Matahari bisa terbenam. Anta badrun, engkau adalah bulan. Loh, tapi bulan itu juga bisa enggak kelihatan kalau siang. Anta nurun fauqa nuri sudah wis. Di atasnya syamsun, di atasnya badrun. Anta nurun fauqa cahaya di atas cahaya wis. Matahari ana apa-apane, bulan enggak ada apa-apane sudah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Selalu ceria wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menangis Nabi Muhammad selalu di hadapan Allah. Makanya para aulia enggak pernah kemudian di hadapan jamaahnya atau umatnya kemudian ya Allah Gusti. Menangis itu enggak. Kecuali mereka kalau sudah enggak kuat keluar tanpa disengaja. Tapi Nabi Muhammad SAW tanpa disengaja pernah. Tapi Nabi kalau menangis secara sengaja itu cuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis kepada Allah, minta untuk umatnya, selalu untuk umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibaratkan begini, diibaratkan oleh Imam Busiri. Lihat badi'nya Imam Busiri, badi'nya lafaz qasidah Imam Busiri. Kazahri fi tarafin. Bait yang pertama ini untuk lahiriahnya Nabi. Kazahri seperti bunga. Dalam apa? Fitarofin, dalam nu'umahnya, dalam kelembutannya. Pernah enggak pegang bunga? Bukan durinya ya. Bunganya itu, kelopaknya itu, coba cabut, pegang. Tisu kalah lembut. Makanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan ma masistu hariran waladi bajan alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah menyentuh sutra ataupun sejenis sutra yang lain yang lebih lembut dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya supaya kita tuh mudeng, supaya deng digambarkan sama Imam Busiri. Kazahri. Seperti apa? Kelopaknya bunga tadi itu, lembut. Sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya lembut, enggak kasar. Wal badri fi syarafin. Dalam keagungan kemuliaan seperti bulan. Seperti bulan. Dalam kemuliaan, dalam keagungan. Bintang semuanya kalah dengan bulan. Sinarnya kalau dalam kasat mata kita yang paling terang adalah bulan. Apalagi saat bulan purnama. Nah, Nabi Muhammad ibaratkan itu. Dalam kemuliaannya adalah bagaikan bulan purnama. Sampai bulan aja cemburu. Habib Ali Habsyi menyatakan dalam Simtud Durar, ya gharul badru min husni wajhihi. Bulan purnama itu cemburu dengan keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Bulan cemburu. Kita siapa yang cemburu sama wajah kita? Tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Orang-orang albab yang cerdas, hebat, meletek. Itu sampai bingung, apalagi yang mau disifatkan untuk Nabi. Entek, kata-katanya habis sudah. Dari pikiran sudah habis. Apa meneh? Apalagi? Makanya Habib Ali terus melanjutkan. Famadha yu'ribul qawlu an wasfin yu'jizul wasifin. Terus anak ini mau ngomong apa lagi? Yang mana orang-orang yang pandai mensifati Nabi Muhammad aja sudah angkat tangan. Apalagi anak, kata Habib Ali. Au yudrikul fahmu.
makna dzatin jallat an wasfiha musyarikun au qarin. Makna dari dzatiyah Nabi Muhammad SAW yang menyamai aja gak ada. Mendekati aja gak ada. Musyarikun au qarin. Mendekati gak ada, menyamai gak ada. Apalagi melebihi. Sallallahu alaihi wasallam. Kamulat mahasinuhu. Sempurna keindahan Nabi Muhammad SAW. Falau ahdas sana. Kalau Nabi mau memberikan seperti aja cahaya Nabi. Lil badri untuk bulan purnama. Inda tamamihi lam yukhsafi. Tidak bakal bulan itu gerhana gak bakal. Tapi karena Nabi gak pernah ngasih bulan. Maka gerhana terus. Kalau Nabi memberikan sedikit aja seperti dari cahaya Nabi. Gak akan pernah bulan tadi itu purnama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cahaya gak pernah purnama. Gak pernah gerhana. Afwan. Gak pernah gerhana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal bahri fi karamin. Dan samudra, lautan dalam kedermawanan. Samudra itu sak piro. Kedermawanan Nabi digambarkan oleh Imam Busiri bagaikan samudra. Allah aja yang menciptakan laut dalam Al-Quran membanggakan samudra. Allah berfirman, wasakharna wa huwallazi sakharal bahra. Dan dialah Allah yang menciptakan laut. Untuk apa laut? Litakulu minhu lahman toriya. Allah itu menciptakan laut untuk apa? Kalian pilih mau halal kabeh, hiu, paus, kabeh halal. Anjing laut halal. Semua, misalnya ono sing nemu. Semua makanan semuanya halal. Orang tuh snorkeling di mana? Laut. Ra ono snorkeling ning kali, ra ono. Di laut. Keindahannya dilihat tuh enak. Enggak ada orang rekreasi ke kali, enggak ada. Ke pantai. Kali mburi omah. Samudra itu ibarat apa? Allah sih membanggakan. Kedermawanan samudra yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW kedermawanannya bagaikan samudra. Wa tukhriju minhu hilyatan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuna. Dan kalian bisa mengeluarkan dari laut itu apa? Perhiasan-perhiasan yang kalian pakai, mutiara. Mutiara tuh harganya luar biasa. Emas kalah, perak kalah. Walaupun sekarang sak muda-muda emas. Mutiara dari mana? Laut. Nah, mutiara, laut tuh PO. Yang ngambil mutiara, PO enggak usah bayar. Ibaratnya Nabi begitu. Mau apa ente? PO. Semua kedermawanan Nabi buat kamu semuanya. Makanya diriwayatkan dalam hadis Nabi itu lebih dermawan minar rihil mursalah. Dari angin yang berhembus. Nah kalau ana ngasih paling 1 orang, 2 orang atau mungkin enggak belas. Kalau Nabi ngasih itu, memberi itu roto. Angin itu kan begitu kalau memberi. Rata kan, semua rumah kena. Semua orang baik enggak baik kena semuanya. Nah Nabi begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang tuh baru masuk Islam. Dia ini nyoba Nabi, ngetes. Pengen tahu bener enggak ini. Muhammad ini dermawannya seperti yang dikatakan orang. Dapat ghanimah Nabi Muhammad, kambing 2 gunung. Kambing itu 2 gunung, ghanimah, harta rampasan. Dia minta, Nabi saya minta 1 lereng gunung ini tak PO. Loh Nabi kalau mau ya dipek dhewe, kalau anak tak pek dhewe. Nabi PO, ambil. Dia minta, sahabat sampai heran. Ini kita yang udah lama Islam oleh ya siji loro. Ini yang baru masuk Islam dapatnya 1 lembah itu dikasihkan sama Nabi. Dia seneng pulang ini. Sahabat yang baru masuk Islam pulang datang kaumnya, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhaful faqr. Ayo Islam kabeh, Islam kabeh yo. Muhammad memberikan pemberian yang mana enggak takut fakir miskin sama sekali. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang seperti Nabi? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedermawanan yang luar biasa. Waddahri fi himami. Dan sepanjang masa semangatnya itu ibaratkan selama-lamanya. Kalau kita kadang-kadang semangat tuh up, kadang down.
Kadang males berangkat, kadang semangat berangkat, kadang males ibadah, semangat ibadah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW nggak pernah down. Semangatnya untuk ibadah kepada Allah selalu up, naik terus, meningkat terus. Semangatnya untuk mendoakan, menyelamatkan umatnya selalu naik terus, selalu minta terus. Gak pernah Nabi Muhammad down sama sekali. Terus minta sama Allah Ta'ala. Ibaratnya seperti dahar selama-lamanya. Azizun alaihi ma anittum. Sulit bagi Nabi, susah Nabi itu kalau lihat kalian itu gak seneng. Pengen umat itu seneng semuanya. Bahagia semuanya. Harisun alaikum, ibarat orang yang tamak, bukan tamak makan, bukan tamak harta, tamak untuk apa? Ya Allah kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Gak puas Nabi Muhammad kalau minta sama Allah buat umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Sampai Allah di akhir ayat ini memberikan sifatnya Allah. Gak pernah Allah mensifati nabinya, rasulnya dengan asmanya Allah, kecuali Nabi Muhammad ini raufur rahim. Rahim, rahim itu sifatnya siapa? Allah, dikasih untuk Nabi Muhammad. Mandat dari Allah langsung, pemberian sifat dari Allah. Kita kalau dipuji guru aja senangnya tidak umum. Senangnya luar biasa. Ini Allah langsung, asmanya Allah, namanya Allah, Raufur Rahim, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadza minni wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.